Sekarang nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Kami dari kelompok 3 pengantar teknik industri yang beranggotakan saya, Tegar Adiguna, dan rekan-rekan saya, Pramatya Gatot Aulia, Muhammad Syauqi Alfaton, dan Muhammad Fadil Bagai. Saya akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai performa sistem di perusahaan X, sebuah industri rumah tangga yang berfokus pada produksi keripik pedas. Pertama, kita akan membahas masalah yang dihadapi perusahaan dalam proses bisnis. Lalu kita akan mengeksplorasi solusi yang dirancang menggunakan perspektif lintas keilmuan, teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Akhirnya, kami berharap solusi ini tidak hanya membantu mengatasi tantangan operasional, tetapi juga mendorong peningkatan performa sistem untuk keuntungan yang lebih maksimal. Mari kita lanjutkan ke agenda utama presentasi ini. Presentasi ini akan mencakup 3 bagian utama. Pertama, kita akan melakukan identifikasi terhadap masalah operasional yang menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi produksi dan distribusi. Kita akan menyoroti tantangan seperti limbah yang tidak terkelola, kapasitas produksi yang terbatas, serta biaya distribusi yang tinggi. Kedua, kami akan memberikan analisis menggunakan pendekatan multidisiplin. Pendekatan ini mencakup perspektif teknik industri untuk meningkatkan efisiensi produksi, manajemen untuk strategi pengelolaan sumber daya, dan teknik logistik untuk memperbaiki distribusi. Ketiga, kami akan menjelaskan langkah-langkah strategis yang bisa diambil perusahaan untuk mengimplementasikan solusi ini. Langkah-langkah ini disusun dengan tujuan memberikan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Oke, untuk pertama-tama kita memahami dulu perbedaan antara teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana 3 disiplin ilmu ini saling melengkapi dalam menyelesaikan masalah di perusahaan. Perusahaan X, teknik industri fokus pada pengoptimalan sistem produksi, misalnya memastikan efisiensi penggunaan mesin, material, dan tenaga kerja. Teknik ini juga membantu mengidentifikasi tahapan produksi yang bisa diotomatisasi untuk mengurangi pemborosan. Nah, manajemen di sisi lain lebih fokus pada strategi jangka panjang. Bidang ini membantu perusahaan merencanakan sumber daya, membuat keputusan strategis, dan memastikan bahwa operasi harian mendukung visi perusahaan. Dan yang terakhir, teknik logistik memainkan peran penting dalam pengelolaan rantai pasok dan distribusi. Ilmu ini memastikan produk sampai ke konsumen dengan tepat waktu, dalam jumlah yang tepat, dan dengan biaya seminimal mungkin. Dengan menggabungkan 3 disiplin ini, kita dapat menciptakan solusi yang menyeluruh untuk masalah perusahaan. Next slide, Rama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Perusahaan X adalah industri rumah tangga yang berfokus pada produksi keripik pedas. Saat ini mereka memiliki kapasitas produk maksimal 2,5 ton per hari. Itu contohnya. Lalu proses produksinya meliputi pengupasan dan seleksi singkong, pengirisan dan mesin slicer, penggorengan menggunakan kayu bakar, pembumbuan manual, dan pengemasan. Mereka menggunakan 2 ukuran kemasan, kecil untuk distribusi dan besar untuk pelanggan langsung. Lalu distribusi dilakukan dengan satu mobil box yang melayani 7 lokasi pemasaran, termasuk wilayah Pleret, Ciwidey, dan Sukabumi, dengan total 21 pekerja tetap dan 32 pekerja borongan. Perusahaan memiliki tantangan dalam mempertahankan efisiensi operasional sambil menjaga kualitas produk. Selanjutnya, lalu saya akan menjelaskan tentang masalah utama di perusahaan. Setiap bisnis pasti akan menghadapi tantangan yang begitu juga dengan perusahaan X. Saat ini ada 3 masalah utama yang mempengaruhi kinerja operasionalnya. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan X ini membuang limbah singkong. Kulit singkong dan singkong yang tidak memenuhi standar produksi menumpuk dan menjadi limbah. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga citra perusahaan di mata masyarakat. Dan itu tidak ada sistem pengelolaan limbah yang jelas, sehingga limbah hanya dibuang tanpa memberikan manfaat tambahan. Lalu yang kedua adalah masalah kapasitas produksi. Dengan kapasitas maksimal 2,5 ton per hari, perusahaan memiliki keterbatasan dalam memenuhi permintaan pasar. Beberapa proses yang masih dilakukan secara manual menambah waktu idle dan menurunkan efisiensi. Hal ini menyebabkan bottleneck
pada beberapa tahapan produksi. Yang ketiga, masalah pada pendistribusian. Biaya distribusi yang tinggi menjadi tantangan besar. Dengan satu mobil box yang melayani 7 lokasi pemasaran, rute yang tidak optimal dan kurangnya perencanaan pengiriman memperbesar biaya operasional. Jika masalah ini tidak diatasi terus-terusan, perusahaan akan kesulitan untuk berkembang lebih jauh. Lalu slide selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membicarakan tentang optimalisasi proses produksi. Yang pertama, redesign tata letak produksi. Tata letak saat ini perlu dirancang ulang untuk mengurangi jarak tempuh antar proses. Dengan menempatkan mesin sesuai dengan alur produksi, waktu tunggu dapat diminimalkan. Selain itu, ruang gerak operator juga perlu dioptimalkan agar mereka dapat bekerja lebih cepat dan nyaman. Yang kedua, penambahan kapasitas. Kami merekomendasikan menambahkan peralatan produksi baru untuk meningkatkan kapasitas hingga 3 ton per hari. Jadwal kerja bergilir juga dapat diterapkan untuk memaksimalkan penggunaan waktu tanpa menambah beban kerja yang berlebihan. Lalu yang ketiga, pengurangan pemborosan. Penerapan lean manufacturing dapat membantu mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas non-produktif. Dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja tentang pentingnya efisiensi, perusahaan dapat mengembangkan budaya kerja yang lebih produktif. Selain itu, pendekatan Kaizen atau perbaikan berkelanjutan dapat mendorong inovasi dalam proses produksi. Udah. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Selanjutnya, Syauki. selanjutnya pada slide ini saya akan membahas mengenai pengelolaan limbah. Masalah limbah singkong itu dapat diatasi dengan strategi yang nggak hanya ramah lingkungan, tapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Nah, berikut ini kami akan memberikan rekomendasi. Yang pertama itu pemanfaatan kulit singkong sebagai pakan ternak. Limbah ini dapat didaur ulang menjadi pakan ternak dengan menjalin kerjasama dengan peternakan lokal. Ini nggak hanya mengurangi limbah, tapi juga menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Nah, yang kedua itu pembuatan kompos organik. Kulit singkong yang nggak bisa digunain sebagai pakan ternak itu dapat diolah jadi kompos. Nah, kompos ini bisa dipasarin ke petani atau dipakai lagi dalam menanam singkong baru. Selanjutnya adalah pengolahan limbah jadi energi. Investasi dalam teknologi seperti biogas atau mesin komposter itu bisa mengubah limbah jadi sumber energi yang terbarukan. Energi ini bisa digunakan dalam proses produksi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar konvensional. Dengan mengimplementasikan solusi ini, limbah yang tadi awalnya menjadi beban itu bisa diubah jadi malah jadi peluang bisnis baru. Next. Udah. Next slide. Syauki, lanjut. Halo, Teman Syauki. ini punya peran kunci. Halo, halo. Ulang-ulang dari awal. Dari slide 7 awal penjelasannya. Tadi nge-lag. Dari awal mana? Yang slide ini, strategi manajemen. Dari slide 7. Ah, slide 7. Halo, Syauki. Sepertinya Syauki masalah dengan jaringan ya. Oke, slide 7 akan saya lanjutkan karena Syauki bermasalah dengan jaringan. Oh, dia udah ada. Halo? Udah? Oke, halo. Ya, boleh lanjutin dari slide 7 yang strategi manajemen awal dari awal. Oke, yang strategi manajemen itu punya peran kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi solusi. Ada beberapa strategi yang kami rekomendasiin. Yang pertama itu penetapan harga. Perusahaan itu harus melakukan analisis dalam struktur biaya untuk menentukan harga jual yang kompetitif. Nggak cuma kompetitif, tapi juga harus menguntungkan. Harga ini juga harus disesuaikan dengan segmen pasar yang ditargetin. Yang kedua itu peningkatan pemasaran. Kami menyarankan penggunaan platform digital
digital seperti media sosial untuk mempromosikan produksi secara lebih luas. Strategi ini nggak hanya untuk meningkatkan visibilitas, tapi juga memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen. Selanjutnya ada pengelolaan tenaga kerja. Memberikan pelatihan kepada pekerja itu dapat meningkatkan efisiensi kerja. Untuk pekerja borongan, insentif berbasis produktivitas itu bisa jadi motivasi untuk ningkatin output dengan pendekatan ini. Perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya manusianya. Next. Oke, selanjutnya ini ada efisiensi distribusi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan X itu adalah biaya distribusi yang tinggi dan rute pengiriman yang kurang efisien. Oleh karena itu, kami ngerekomendasiin langkah-langkah ini untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Yang pertama itu optimasi rute distribusi. Kita bisa manfaatin teknologi GIS untuk memetakan rute distribusi yang paling hemat waktu dan biaya. Dengan analisis peta lalu lintas dan lokasi pemasaran, perusahaan dapat ngurangin waktu tempuh dan konsumsi bahan bakar. Yang kedua adalah pengemasan yang lebih efisien. Dengan memperbaiki metode pengemasan, kapasitas muatan kendaraan itu bisa dimaksimalin. Ini berarti lebih banyak produk yang dapat dikirim dalam sekali perjalanan yang pada akhirnya mengurangi biaya pengiriman per unit produk. Selanjutnya itu investasi dalam kendaraan baru. Mengingat kapasitas kendaraan saat ini terbatas, beli kendaraan dengan kapasitas yang lebih gede itu bisa menjadi langkah strategis. Hal ini juga bisa memungkinkan distribusi yang lebih luas dengan jumlah perjalanan yang lebih sedikit. Yang terakhir itu penjadwalan pengiriman. Mengatur jadwal pengiriman pada jam-jam yang nggak padat dapat ngebantu menghindarin kemacetan dan juga penghematan waktu. Nah, dengan langkah-langkah ini, kami percaya perusahaan ini dapat mengurangi biaya distribusi secara signifikan. Oke, next slide akan dipresentasikan oleh Fadil. Baiklah, selanjutnya adalah diverifikasi produk. Untuk menjaga daya saing pasar, perusahaan X perlu mempertimbangkan diverifikasi produk. Ini tidak hanya memperluas pasar, tapi juga mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk. Ada beberapa hal yang kami sarankan untuk melakukan diverifikasi adalah menambah varian rasa keripik. Dengan melakukan riset pasar, kita dapat mengetahui preferensi konsumen dan mengembangkan rasa baru yang sesuai. Contohnya seperti rasa manis atau asam yang bisa menarik segmen konsumen baru. Dan yang kedua adalah mengembangkan produk berbasis singkong. Produk seperti tepung singkong atau cemilan berbasis singkong lainnya dapat diproduksi menggunakan bahan baku yang sama. Next slide. Next slide. Baiklah. Selanjutnya adalah pengelolaan rantai pasok. Kita melihat beberapa poin pada diversifikasi pemasok. Langkah ini bertujuan untuk menambah jumlah pemasok yang sangat penting untuk mengurangi risiko kekurangan produk. Dengan memiliki lebih dari satu pemasok, kita dapat lebih fleksibel jika salah satu pemasok mengalami kendala. Selain itu, kita juga bisa melakukan negosiasi kontrak jangka panjang. Strategi ini memberikan stabilitas baik dalam hal pasokan maupun harga bahan baku, yang tentunya akan mendukung perencanaan produksi jangka panjang. Dan yang kedua adalah poin di mana kita akan menjadi penerapan sistem just in time atau JIT. Dengan sistem ini memungkinkan kita untuk mengurangi penyimpanan bahan baku yang berlebihan sehingga efisiensi penggunaan ruang gudang dapat ditingkatkan. Dengan demikian, biaya operasional dapat ditekan. Di sisi lain, kita juga memanfaatkan pemantauan digital untuk memastikan kelancaran pasokan. Dengan teknologi ini, kita dapat memonitor pasokan secara real time, mendeteksi potensi hambatan, dan mengambil tindakan preventif lebih cepat. Kombinasi antara diversifikasi pemasok dan penerapan sistem JIT ini diharapkan dapat menciptakan rantai pasok yang lebih tangguh dan efisien, sehingga perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar tanpa kendala. Next slide. Implementasi teknologi. Kita sudah tahu bahwa teknologi adalah kunci untuk menekankan efisiensi operasional di perusahaan X.
Dengan kemajuan teknologi yang tersedia saat ini, perusahaan dapat mengoptimalisasi banyak proses yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Adapun beberapa langkah implementasi teknologi yang dapat kami rekomendasikan. Pertama adalah otomatisasi produksi, yaitu dengan menyarankan kami untuk investasi dalam mesin otomatis untuk tahap produksi yang kritis, seperti pengurangan dan pengemasan. Mesin otomatis tidak hanya mempercepat produksi, tetapi juga meningkatkan konsistensi kualitas produk. Misalnya, pengemasan otomatis memastikan setiap paket memiliki berat yang sama dan tertutup rapat, sehingga meningkatkan kepuasan konsumen. Yang kedua adalah sistem informasi atau ERP. Kami juga merekomendasikan implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk meningkatkan semua proses bisnis perusahaan. ERP ini dapat memantau proses produksi, inventaris, hingga distribusi secara real-time. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat berdasarkan data akurat. Yang ketiga adalah pelacakan produksi dan dengan teknologi seperti barcode atau QR code, perusahaan dapat melacak penggerakan produk dari tahap produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Teknologi ini memudahkan pengawasan stok, memastikan pengiriman tepat waktu, dan mengurangi risiko kehilangan produk di tengah rantai pasok. Dengan mengadopsi beberapa teknologi sebelumnya saya ucapkan, perusahaan X tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membangun daya saing yang kuat di pasar. Next slide. Oke, kita sudah sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin utama dari presentasi ini. Jadi, perusahaan X itu menghadapi 3 tantangan besar, yaitu pengolahan limbah yang tidak optimal, kapasitas produksi yang terbatas, dan distribusi yang kurang efisien. Dengan pendekatan lintas keilmuan, kami telah mengusulkan solusi yang mencakup seperti 1. Optimalisasi proses produksi. Langkah ini termasuk mendesain ulang tata letak produksi, menambah kapasitas dengan peralatan baru, dan mengurangi pemborosan melalui lean manufacturing. Yang kedua, pengelolaan limbah secara efisien. Limbah singkong dapat diubah menjadi pakan ternak, kompos organik, atau bahkan energi terbarukan, memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan perusahaan. Yang ketiga, diversifikasi produk. Dengan menambah varian rasa keripik, dan mengembangkan produk turunan seperti tepung singkong, perusahaan dapat memperluas pasarnya dengan mengurangi resiko bisnis. Yang keempat, implementasi teknologi. Teknologi seperti otomasi produksi dan ERP memberikan solusi jangka panjang untuk efisiensi dan akurasi dalam proses berbisnis. Dengan langkah-langkah ini, kami percaya perusahaan X dapat meningkatkan profitabilitas, membangun keberlanjutan, dan memperkuat posisi di pasar. Terima kasih atas perhatian Ibu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.